Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Hari ini aku akan membuat tutorial cara menarik garis support dan resisten. Oke guys, jangan di skip videonya, tonton terus sampai habis. Selamat belajar and thanks for watching. Aku sudah pernah membuat video tentang support dan resisten di video-video yang telah lalu. Nah, sekarang aku mau mengulang versi simpelnya. Jadi support itu adalah area penahan bawah atau area yang seringkali terjadi pemantulan harga dari harga turun menjadi naik kembali. Oke, kita lihat ilustrasinya ya. Nah, misalkan sekarang harga 1000, kemudian harganya itu turun, anggap aja bom ini adalah harga ya. Dan kemudian mental di sini, mantul di area sini dan kemudian naik. Maka area ini kita sebut sebagai support. Nah, kebalikannya dengan resisten. Kalau resisten itu adalah penahan area atas yang sering membuat harga itu nggak sanggup untuk melanjutkan kenaikan, malah balik turun lagi. Oke, ini adalah ilustrasinya ya. Harga bergerak dari harganya sekarang 1000, kemudian naik ke harga 1500. Ternyata harga nggak sanggup untuk naik lebih dari 1500 dan turun. Nah, area ini kita sebut resisten. Kemudian kalau harga turun dan mantul lagi di area supportnya, berarti support yang tadi itu cukup kuat. Dan kalau harga resisten ini tembus, berarti resistennya ini lemah. Oke, langsung aja ke cara membuat garis support. Caranya adalah kita melihat previous swing low. Previous swing low itu artinya low yang terjadi di sebelum periode sekarang. Oke, langsung aja kita ke contoh chartnya. Nah, kita mulai ya dari chart IHSG. Sekarang kita akan menentukan support terdekat dari IHSG. Gimana sih cara kita menentukan previous swing low? Nah, di sini kita coba lihat ya, di tanggal yang ini, harga sempat mau turun, ketahan, dan kemudian harga naik lagi. Nah, ini kita pakai acuan sebagai swing low dan support terdekatnya. Kemudian kalau kita mau mencari lagi low selanjutnya, yaitu di area sini. Dan juga swing low yang di sini. Nah, ini adalah garis support yang aku tarik dari chart AMI Broker. Kalau di AMI Broker kita bisa setting tarik-tarikan garisnya ini untuk menampilkan informasi harganya di sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi lebih memudahkan. Ngomongin tentang support dan resisten itu adalah area. Jadi tidak ada nilai fix atau tidak ada nilai pasti. Untuk itu kita bisa menarik dua garis. Nah, seperti yang berwarna merah ini kita buat dua garis, dan dua garis ini kita sebut sebagai area. Nah, kebetulan di area yang merah ini juga terdapat gap. Jadi biasanya gap itu akan ketutup entah itu sekarang atau nanti. Untuk swing low yang berada di area sini dan juga area sini, kita buat garis supportnya dengan membuat dua garis ya. Kita tarik dari garis low yang ini dan juga yang di sini. Kemudian untuk swing low yang di sini, kita tarik dua garis, menarik dari garis yang ini ke yang ini. Dan ini adalah chart dari Inco. Kita mencari previous low. Nah, previous low itu bisa di sini, kemudian di sini, dan juga di sini. Nah, kita buat area merah ini adalah sebagai area support terdekat. Kemudian untuk previous low yang agak jauh, kita pilih swing low yang di sebelah sini. Kita buat dua garis, karena support adalah area kan, jadi kita buat dua garis yang ini dan di sini. Kemudian saya warnain menjadi warna ungu sebagai area support yang agak jauh dari harga yang sekarang. Nah, sekarang kita akan mencoba menarik garis resisten. Yang perlu kita cari adalah previous swing high-nya. Oke, kita langsung aja ke contoh chartnya. Oke, kita pakai contoh IHSG lagi ya. Nah, untuk swing high pada IHSG, kita menarik dari swing high yang di sini dan juga yang di sini. Ini adalah resisten terdekatnya. Kemudian untuk resisten tahap selanjutnya adalah swing high yang di area di sini dan garis yang keduanya di sini. Selanjutnya, kita tetap menggunakan Inco. Nah, untuk resisten Inco, kita pakai titik swing high yang di sini dan juga di sini. Kemudian untuk resisten selanjutnya adalah menggunakan dari high yang di sini. Ada 3 garis ya, yang di sini dan juga di sini. Jadi untuk resisten yang di sini lebih tebal.
Nah, kemudian cara yang ketiga untuk menentukan support dan resisten adalah dengan mencari area reversing roll. Maksudnya adalah area-area di mana support become resistant dan juga resisten become support. Maksudnya tuh begini, yang dimaksud support become resistant. Misalkan nih, area supportnya ini kan susah tadinya buat kejebol ke bawah. Nah, ketika area support itu berhasil kejebol, otomatis area support ini berubah dari yang tadinya support berubah menjadi resisten. Nah, kebalikannya dengan resisten become support, area yang tadinya kita anggap sebagai resisten dan sulit ditembus, dan ketika harga itu bisa berhasil menembus ke atas, maka resisten tersebut berubah statusnya menjadi area support. Oke, kita langsung aja ke contoh chart supaya lebih mudah untuk dipahami. GJTL, kita lihat area resisten yang di sini dan kita tarik garis. Nah, ini adalah resisten become support karena akan menjadi area support di masa yang sekarang. SIDO, kita perhatikan beberapa area ya. Kita lihat area sini, dan juga area sini. Di bulan Oktober hingga Desember, di sini adalah merupakan area support. Kemudian di bulan Januari sempat menjadi resisten dan sekarang menjadi area support lagi. Oke, untuk selanjutnya saya berikan contoh gambar dari chart Mika, kemudian chart dari Silo. Kalian lihat dan pahami sendiri. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalian tanyakan ya di kolom komentar. Dalam ilmu belajar mengidentifikasi support dan resisten, kita bisa melihat support dan resisten yang kuat. Cirinya adalah support dan resisten yang kuat itu tuh sulit untuk ditembus. Terus perlu nggak sih kita tahu area-area support dan resisten yang kuat dan lemah? Jawabannya perlu. Karena apa? Karena sebagai bahan pertimbangan. Contohnya nih, kalau misalkan saat ini harga itu terlalu dekat jaraknya dengan resisten kuat, sebaiknya kita jangan melakukan open posisi. Kenapa? Ya karena ada kemungkinan saham itu akan turun karena nggak sanggup untuk menjebol resistennya. Ciri-ciri support dan resisten yang kuat itu kayak gimana? Nah, oke, yang pertama, berkali-kali areanya itu tersentuh, baik itu sebagai support maupun resisten. Nah, aku menyebutnya sebagai touching point. Semakin banyak mendapat touching point, berarti area tersebut semakin kuat. Yang kedua adalah durasi waktu atau periode waktu. Durasi ketika area tersebut menjadi support atau resisten dan cukup lama, berarti area tersebut merupakan salah satu support dan resisten yang kuat. Itulah mengapa MA periode panjang seperti contohnya MA50 itu merupakan support atau resisten yang kuat. Karena logikanya semakin panjang periode MA, jadi touching point-nya pun semakin banyak yang menyentuh MA50 tersebut. Kemudian juga durasinya lebih panjang ketika menjadi support dan resisten. Oke, kita langsung aja ke contoh. Kita akan mencari saham apa saja yang mempunyai support dan resisten yang cukup kuat. Saham yang pertama ada saham Astra Indonesia dan aku membuka di chart bulanan, chart monthly. Kemudian di sini ada area yang cukup kuat karena beberapa kali menjadi area support. Jadi touching point-nya sangat banyak ya. Dan kalau kita tarik secara daily, di sini ASII sempat 3 kali menjadi resisten namun susah untuk ditembus. Kemudian saham selanjutnya adalah UNVR. Kalian analisa lagi ya sendiri. Kemudian ada Silo. Silahkan kalian explore lagi di chart masing-masing. Kemudian yang terakhir aku tunjukkan ada saham Friend. Silahkan kalian analisa lagi. Dan kalau kalian menemukan saham lain yang punya support dan resisten kuat, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari support resisten ini. Apa sih fungsi dari kita belajar support resisten ini? Yang pertama, dengan kita tahu area support, berarti kita tahu menentukan area beli. Karena kan biasanya di area support ini adalah area pemantulan. Kemudian kalau harga itu jebol ke bawah dari area supportnya, nah di bawah dari support itulah kita jadikan sebagai area stop loss. Kemudian untuk resisten, kita jadikan sebagai area take profit. Atau bisa juga sebagai area beli ketika saham itu berhasil menembus resistennya. Dikenal dengan istilah buy on break.
Oke guys, itu tadi tutorial dan penjelasan dari aku mengenai support dan resisten. Kalau kalian ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar atau buat teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram maupun di channel Telegram aku, silahkan kita berdiskusi di Telegram. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman kalian. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya and thanks for watching.